Wabarakatuh. Hai teman-teman di situs edukasi. Kali ini kita akan mencoba atau membahas tentang soal P3K skolastik ya, beserta pembahasannya, yang mana fokus utama kita pada jenis skolastik ini yaitu penalaran analitis. Ini merupakan persiapan untuk menghadapi tes yang persiapan ya untuk khusus guru honor pada P3K tahun 2021 ini. Oke, gimana sih terkait soal-soal penalaran analisis? Ini kita coba langsung bahas dan kita nanti akan berbagi info-info menarik di slide-slide di tengah-tengah video ini. Oke, tanpa banyak bicara, langsung aja kita menuju dan jos ke TKP. Kita bacakan soal nomor 1. Dalam pemilihan, ya teman-teman ya, dalam pemilihan kelas 5, perolehan suara Ahmad tidak kurang dari Koni dan tidak lebih dari Eka. Perolehan suara Beta sama dengan Ahmad dan tidak lebih dari Eka. Perolehan suara Dodi tidak lebih dari Beta dan kurang dari Koni. Siapakah yang terpilih sebagai ketua kelas? Lihat ya. A. Ahmad, B. Koni, C. Eka, D. Dodi, dan E. Beta. Yuk, silakan gunakan penalaran teman-teman ya. Oke, langsung aja kita coba lihat jawabannya teman-teman ya. Oke, jawabannya adalah yaitu C. Eka. Kenapa bisa Eka? Kita coba lihat pembahasannya teman-teman ya. Di sini sudah saya tuliskan. Nah, jadi Dodi kurang dari Koni, kemudian Ahmad itu sama suaranya dengan Beta. Eka yang paling besar karena ditanyain di sini adalah yang paling tinggi atau siapa yang terpilih. Kita coba bacain ya. Nah, di sini suara Ahmad tidak kurang dari Koni, berarti artinya bahwa tidak kurang dari Koni itu hampir mirip suaranya ya, Ahmad dan Koni ini. Ya, Ahmad dengan Koni ini itu mirip-mirip dikit suara mereka. Lalu tidak lebih dari Eka, berarti Eka masih nomor 1, yang Eka ini masih nomor 1, artinya yang paling tertinggi. Perolehan suara Beta sama dengan Ahmad. Nah, nanti Beta ini dia sama dengan Ahmad. Kita lihat dulu ya pernyataannya. Dan tidak lebih dari Eka, berarti Eka masih nomor 1, artinya terbanyak gitu. Perolehan suara Dodi perolehan suara Dodi tidak lebih dari Beta ya, tidak lebih dari Beta dan kurang dari Koni. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa Beta ya, yang Beta ini sama suaranya dengan si Ahmad. Nah, sehingga itu menandakan bahwa Dodi itu jauh kurang suaranya daripada Beta, sehingga tetap yang paling tertinggi adalah yaitu Eka teman-teman. Dialah yang terpilih menjadi ketua kelas. Jelas ya, yang penting teman-teman intinya bagaimana penalarannya itu dengan konteks kalimatnya sudah paham apa maksud daripada kalimat ini. Oke, kalau gitu kita next lanjut ke soal nomor 2. Kita coba tes ya. 5 orang pedagang bakso menghitung hasil penjualan dalam satu hari. Pedagang 3 lebih banyak menjual daripada pedagang 4. Tetapi, ini ada tetapinya nih, tidak melebihi pedagang 1. Penjualan pedagang 2 sama dengan pedagang 5 dan tidak melebihi pedagang 3. Pedagang manakah yang hasil penjualannya terbanyak? Paham ya? Oke. Di sini yang ditanya adalah penjualan terbanyak. Oke, kita lihat. A. Pedagang 1, B. Pedagang 2, C. Pedagang 3, D. Pedagang 4, dan E. Pedagang 2 dan 4. Oke, silakan teman-teman ya. Sebelum kita mengecek jawabannya, silakan bisa ditebak nih yang mana jawabannya untuk soal ini. Apakah A, B, C, atau D? Oke?
Yaps, kalau sudah kita lihat dan cek saja jawabannya. Jawabannya adalah yaitu A. Pedagang 1. Kenapa? Karena kita lihat di sini teman-teman ya. Nah, ini artinya bahwa pedagang 2 dan 5 itu sama. Ya. Sama dengan pedagang 5. Ini disebut ya, pedagang 2 dan pedagang 4 itu sama. Kemudian pedagang 3 ya, itu tidak melebihi pedagang 1. Ya, tidak melebihi pedagang 1. Yang pedagang 3 sama pedagang 4. Begitu juga dengan pedagang 2. Penjualan pedagang 2 sama dengan pedagang 5, berarti sama jumlah pedagang hasil jualannya yang pedagang 5 sama pedagang 2 ini. Sehingga tetap yang menjadi terbanyak penjualannya adalah pedagang 1. Gitu ya. Intinya teman-teman hati-hati dengan kalimatnya karena banyak pengulangan kata yang memang harus kita jeli analisis tentang penalaran seperti ini. Oke, jelas ya? Yaps, kalau sudah jelas kita next lanjut ke soal nomor 3, kita coba ya. Oke, kita bacakan. Dalam acara reuni kampus informatika diadakan acara ramah tamah. Acara sambutan ketua panitia dilaksanakan sebelum doa. Pertunjukan band mengambil alokasi waktu paling banyak. Ketua panitia harus meninggalkan acara sebelum band dimulai. Sedangkan acara penghargaan guru besar diselenggarakan agar undangan tidak meninggalkan ruangan sebelum band selesai. Doa dibacakan setelah ramah tamah. Susunan acara reuni kampus informatika berdasarkan uraian di atas adalah, ini disebut adalah susunan acaranya berdasarkan uraian di kita sebutkan tadi. Oke, kita lihat. A. Penghargaan band, doa, sambutan, ramah tamah. B. Sambutan, penghargaan, band, ramah tamah, doa. C. Sambutan, doa, penghargaan, band, ramah tamah. D. Penghargaan, sambutan, band, doa, ramah tamah. E. Tidak ada pilihan jawaban yang benar. Oke, silakan yang mana jawaban teman-teman ya. Silakan bisa dijawab dalam komentar atau dalam hati juga boleh. Kami tunggu 2 detik dari sekarang. Oke, kalau begitu langsung aja kita lihat dan cek jawabannya adalah yaitu E. Tidak ada pilihan jawaban yang benar. Karena di sini dari konteksnya kita melihat sudah jelas sekali teman-teman ya. Tidak ada pilihan yang benar. Kita bisa mengeceknya satu-satu ya. Oke, kita coba perlahan-lahan. Di sini kita coba perlihatkan bahwa di sini acara sambutan ketua panitia dilaksanakan sebelum doa. Berarti sebelum doa ada ketua panitia sambutan. Oke, ini dia. Kita lihat ya. Berarti acara sambutan panitia itu ada sebelum doa. Lalu pertunjukan band mengambil alokasi waktu paling banyak. Oke. Ketua panitia harus meninggalkan acara sebelum band dimulai. Ya, berarti di sini dia tidak bisa melakukan kayak istilah konsisten antara ketua panitia, band, doa, dan acara ramah tamahnya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini diikuti dengan penghargaan guru besar ya. Itu ketua maupun orang lain tidak akan boleh meninggalkan ruangan sebelum band selesai. Sedangkan ketua panitia sudah kabur gitu teman-teman ya. Lalu doa dibacakan setelah ramah tamah ya. Doa dibacakan setelah ramah tamah. Ini dia. Ternyata sebenarnya yang ini. Kemudian di acara penghargaan di band dulu, baru penghargaan, baru itu betul. Itu urutannya yang sesuai dengan kalimat ini. Nah, di sini ternyata salah pada awalnya ya. Yang ini betul akhirnya saja, yang ini betul pada awalnya saja. Sehingga tidak ada pilihan yang benar. Jawabannya adalah E teman-teman. Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, kita next. Dan kalau belum jelas, silahkan kami tunggu tolong komentarnya di bawah. Yaps. Kita next ke soal nomor 4.
Seorang presenter acara hiburan harus membaca surat yang dikirim pada para pemirsa. Surat A dibacakan menjelang akhir acara, surat B dibacakan lebih dahulu dari surat A, tetapi bukan sebagai surat pembuka. Surat C dan D dibacakan berurutan di antara surat E dan surat B. Surat siapakah yang dibaca paling awal? Ini diputar teman-teman ya. Oke, kita lihat. A, surat A, B, surat B, C, surat C, D, surat D, dan E, surat E. Oke, silakan yang mana jawaban teman-teman ya. Kami tunggu di dalam hati Anda atau pada kolom komentar juga boleh. Oke, kalau begitu kita langsung lihat dan cek jawabannya adalah yaitu E. Kenapa E teman-teman? Karena kita coba analisa dan kita coba pakai logika ya. Nah, di sini pemirsa surat A dibaca menjelang akhir acara, berarti dia menjelang akhir acara. Surat B dibaca lebih dahulu dari surat A, berarti B dulu dibaca ya, baru A. Tetapi bukan sebagai surat pembuka. Nah, berarti dia adalah surat terakhir yang B sama A ini. Nah, lalu surat C dan D dibacakan berurutan di antara E dan B. Sudah kita tahu posisinya yang B kan? Nah, berarti posisinya di antara E dan B. Berarti E yang mengapitnya. Berarti yang CD ini dia di tengah. CD di antara. Di tengah ya. Berarti tentu kita menemukan surat pembuka awal adalah yaitu E teman-teman. Paham ya? Jadi digambar dulu ya. Dibaca A dulu, kemudian B ya. Nah, dan seterusnya. Silakan sehingga jawabannya yaitu E teman-teman ya. Intinya pahami nih kalimatnya. Kadang-kadang kita diputar balikkan nih, padahal itu sama maksudnya, tapi karena menggunakan sebelumnya, setelahnya, daripada, antara, sehingga itu yang menyebabkan kita terkoceh di soal-soal skolastik yang seperti ini. Oke, jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita next lanjut ke soal nomor 5. Farhan menyenangi buku-buku fiksi, Meta penggemar komik, dan ensiklopedia. Mayang membeli segala macam novel dan beberapa kamus. Irfan penggemar biografi, sedangkan Sonia menyukai buku-buku non-fiksi. Jika dibuat kelompok pembaca beranggotakan 3 orang, susunan anggota yang paling sesuai adalah A. Farhan, Sonia, Mayang. B. Meta, Irfan, Sonia. C. Mayang, Sonia, Irfan. D. Irfan, Meta, Mayang. Dan E. Farhan, Meta, Irfan. Oke, silakan dianalisis dulu sebelum kita jawab bersama yang mana jawaban paling tepat untuk soal nomor 5 ini. Oke, kalau begitu kita lihat aja jawabannya adalah yaitu E teman-teman. Farhan, Meta, Irfan. Disusun adalah beranggota 3 orang. Susunan anggota yang paling sesuai adalah E. Kenapa? Kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Saya coba diskusikan dulu. Nah, di sini kita mengetahui bahwa ternyata di pernyataan ini kita coba berapa orang nih? Ada Farhan, ada Meta, ada Mayang, dan ada Sonia. Nah, di sini kita kelompokkan dulu. Ada kelompok penggemar fiksi dan kelompok penggemar non-fiksi. Yang ditanyain adalah 3 orang yang tersusun paling sesuai. Kita lihat ya. Yang non-fiksi anggotanya 2 orang. Berarti ini akan berlawanan ketika kita menjawab ada kata Mayang dan ada kata Sonia di dalam jawaban ini. Ya, berarti Mayang, Sonia ini salah. Kita lihat di Farhan, di yang penggemar fiksi ada 3 orang ya. 1, 2, 3. Ada 3 orang, berarti sesuai dengan yang ditanyain. Kita berarti mencari orang yang 3 ini. Meta, Irfan, Sonia. Sonia ada, jadi 2 orang ya. Berarti salah yang D. Yang C
Di sini Mayang ada, berarti salah, sudah jelas. Yang D, Mayang ada. Kita lihat di E. Oh, di E tidak ada. Yang Mayang sama Sony ada, berarti jelas jawabannya E. Karena ditanyakanlah beranggota 3 orang. Begitu teman-teman ya. Oke. Yap, teman-teman, di sini belum kita lanjut ke soal nomor 6. Di sini kami membahas ada 10 soal. Ini sebenarnya ada berapa nih? Sekitar kurang lebih ada 60 soal. Buat teman-teman yang ingin versi lengkapnya ya, sobat, coba tunjukkan nih soalnya untuk file ini, file aslinya. Nanti kami bagikan secara gratis, tapi syaratnya like dan subscribe. Oke, coba kami bagikan dulu. Kita coba perlihatkan biar lebih afdol dan biar lebih tidak ada dusta di antara kita. Nah, ini dia teman-teman. Bang, soal tes skolastik persiapan ini berapa nih? Kurang lebih ini ada 16 halaman. Ini banyak sekali pembahasannya dan ini sebagai persiapan teman-teman untuk menghadapi P3K tahun 2021. Ada petunjuknya, kemudian di sini ada pembahasannya ya. Pembahasannya sangat rinci dan komplit. Di sini saya tidak membahas semuanya, saya hanya membahas 10 soal aja untuk soal skolastik ini ya. Skolastik ini saya bahas hanya 10 soal aja karena takutnya terlalu banyak waktu dan itu menghabiskan banyak kuota bagi teman-teman ya. Jadi kita saling membantu. Silakan untuk mendapatkan soal ini, caranya gampang, nyatakan Anda sudah like dan subscribe ya, dan sertakan alamat email maupun nomor WhatsApp-nya di kolom komentar. Nanti kami kirimkan versi aslinya ini ya teman ya. Kita coba lihat nih paling bawah biar lebih mantap. Di sini ada pembahasannya. Ini berapa ini? Ada 60 ya. Ini dia ada 60. Ada 60 soal dan ini ada pembahasannya. Sudah dijelasin nih seperti ini. Begitu juga dengan soal matematikanya, soal di padanan kata, kemudian lawan kata, kemudian di ini juga analisis analitik, ada penjelasannya lengkap. Oke, itu dia teman-teman ya. Untuk teman-teman sekali lagi yang ingin file lengkap asli ini untuk persiapan P3K tahun 2021, silakan tinggalkan nomor WhatsApp di bawah untuk kami kirimkan, tapi pastikan Anda sudah like dan subscribe channel ini. Kalau Anda sudah subscribe, tentu silakan di-share dan dibagikan ke teman-teman yang Anda sayangi. Oke, jelas ya? Yap, kita lanjut ke soal nomor 6. Jarak antara kampus A dan B adalah 2 kali jarak kampus C dan D. Sorry ya, ini maksudnya kampus. Kampus E terletak di tengah-tengah antara kampus C dan D. Selanjutnya diketahui bahwa jarak kampus C ke kampus A sama dengan jarak kampus D ke kampus B, yaitu setengah dari jarak kampus A ke kampus E. Kampus yang jarak paling jauh adalah, oke, silakan teman-teman ya. A, kita lihat kampus A, B, kampus B, C kampus C, D kampus D, dan E kampus E. Oke, silakan dibaca dulu baik-baik. Anda bisa pause videonya, dibaca ya sebelum kita mengetahui jawabannya paling tepat yang mana. Oke, kita tunggu. Dalam hati Anda juga boleh, di dalam komentar juga boleh. Oke, kalau sudah kita lihat dan cek jawabannya adalah yaitu kampus D. Ya, karena di sini dari pernyataannya sudah jelas teman-teman ya, bahwa dari pernyataan ini dari A, B, C, T diketahui ini sehingga kita memahami dari penalaran kita bahwa yang paling tepat adalah D. Oke, ini saya tidak mau pembahasan banyak. Silakan teman-teman ketika mau berkomentar juga di kolom komentar ya terkait yang mana menurut teman-teman yang paling tepat jawabannya untuk soal nomor 6 ini. Oke, kalau sudah begitu kita next ke soal nomor 7. Suatu keluarga mempunyai 4 orang anak yang bergelar sarjana. A memperoleh gelar sarjana sesudah C, B menjadi sarjana sebelum D, dan bersamaan dengan A. Siapakah yang menjadi sarjana yang paling awal? A, B, C, D, E, A, dan B. Oke, silakan dibaca baik-baik ya teman-teman ya. Oke, kami tunggu jawabannya dalam hati dan 2 detik dari sekarang. Oke, kalau begitu kita lihat dan cek saja jawabannya adalah yaitu C.
inilah sarjana yang paling awal. Kenapa? Kita coba lihat pembahasannya teman-teman ya. Di sini kita bacakan A memperoleh gelar sarjana sesudah C. Ya, berarti sesudah C. Berarti yang C dulu sarjana baru yang A. Lalu B menjadi sarjana sebelum D. Ya. B menjadi sarjana sebelum D. Betul. Ya, ini dia. Dan bersamaan dengan A. Dia bersamaan dengan A menjadi sarjananya. Siapakah yang menjadi sarjana yang paling awal? Ya, tentu yaitu si C, teman-teman. Paham ya? Oke, kalau teman-teman belum paham bisa di kolom komentar ya, kami tunggu. Dan silakan teman-teman bisa share video ini ketika ada manfaatnya, dan jangan lupa silakan segera dapat filenya biar teman bisa belajar mandiri, tinggal di print dan belajar aja tanpa harus menonton video yang memang menjadi merepotkan ya, menghabiskan banyak waktu dan sebagainya. Oke, kita lanjut next ke soal nomor berapa nih? Ke soal nomor 8. 6 mahasiswa duduk berurutan dalam ujian wawancara. Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Nila duduk di dekat Tia. Tini duduk di dekat Jupri dan Jupri duduk di sebelah Nila. Salim tidak ingin didahului Hartono ya, atau Harto. Dan Harto bersebelahan dengan Tini. Tia duduk di urutan terakhir. Siapakah yang duduk di urutan kedua? Ini ditanyain kedua ya. Oke. Kita cek. A. Tini, B. Salim, C. Tia, D. Nila, dan E. Harto. Tini Tono dan Tini Tino. Ini biasa keluar di soal CPNS teman-teman ya. Dan ini keluar juga di soal P3K yang kayak gini. Oke, silakan yang mana jawabannya. Anda bisa pause videonya untuk mengecek pernyataan ini dan yang paling tepat jawabannya yang mana. Oke, kami tunggu 2 detik dari sekarang. Oke, kalau sudah kita lihat dan cek jawabannya adalah yaitu E. Harto. Hartolah yang duduk di urutan kedua. Kita coba bacain teman-teman ya. Pertama di sini kita coba gambar dulu. Ini contoh tempat duduk lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan ada 6 orang nih. Ya, kita baca di teks pertama. Tini tidak bersebelahan dengan Salim dan Tia, artinya tidak berdekatan ya. Berarti kita tulis di sini Salim aja ya. Contoh di sini Salim. Kemudian di sini kita tulis Tia. Lalu karena dia tidak bersebelahan, berarti kita tulis Tini di sini. Oke, Tini ya. Lalu Nila duduk di dekat Tia. Oh, berarti Nilanya duduk dekat Tia nih. Berarti Nila di sini. Tini duduk di dekat Jupri. Tini duduk dekat Jupri. Ya, berarti Juprinya di sini bersebelahan dengan Nila. Ya, berarti ini Nila kan bersebelahan dengan Nila, berarti Juprinya di sini. Jupri ya. Salim tidak ingin didahului Harto. Tidak ingin didahului Harto, dan Harto bersebelahan dengan Tini. Berarti Hartonya di sini. Karena dia bersebelahan dengan Tini. Tia duduk di urutan terakhir. Betul ya, Tia duduk di urutan terakhir. Nah, ditanyakan adalah siapakah yang duduk di urut nomor kedua? Berarti yang karena Tia terakhir, yang kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang duduk di urutan kedua adalah Pak Harto. Sehingga ada jawabannya adalah E, teman-teman. Jelas ya? Oke, teman-teman bisa dapatkan ini pembahasannya. Silakan di ebook tadi sudah lengkap ya. Silakan di kolom komentar untuk emailnya atau nomor WhatsAppnya, tapi nyatakan Anda sudah subscribe channel ini. Oke, kalau begitu kita next lanjut ke soal nomor 9. Ali lebih cermat daripada Budi, tapi lebih ceroboh daripada Denny. Mardi lebih cermat daripada Denny. Oke,
Oke. A. Mardi lebih cermat daripada Ali dan Budi. B. Ali yang paling cermat. C. Denny dan Budi sama cerobohnya. Lalu D. Budi dan Ali yang paling cepat. E. Ali lebih cermat dari Budi dan Mardi. Oke teman-teman, silakan yang mana jawabannya dengan pernyataan seperti ini. Hati-hati teman-teman ya, banyak kita terkecoh dengan soal-soal analitik seperti ini sehingga perlu dikuasai sama teman-teman. Lihat, Ali lebih cermat daripada Budi, tapi lebih ceroboh daripada Denny. Mardi lebih cermat daripada Denny. Nah, silakan yang mana jawabannya. Untuk soal ini kami tunggu 2 detik dari sekarang. Oke, kalau begitu setelah teman-teman putuskan, kita lihat dan cek jawaban asli. Jawabannya adalah yaitu A teman-teman. Mardi lebih cermat daripada Ali dan Budi. Kenapa? Kita coba gambarkan teman-teman ya. Ini kita coba ibaratkan statistik kecermatan seorang. Di sini misalkan ada kata ceroboh ya. Oke. Ceroboh. Contoh ini ceroboh ya. Kita anggap ini C saja. Kemudian di sini cermat. Ya. Cermat sama ceroboh. Nah, pertama pernyataannya Ali lebih cermat daripada Budi. Ya, berarti tentu Ali yang lebih cermat. Di sini Ali, baru di sini Budi. Oke. Nah, kemudian pernyataannya berikutnya, tetapi lebih ceroboh daripada Denny. Berarti yang dua ini lebih bodoh ya, lebih ceroboh ya. Berarti di sini Denny yang lebih cermat lah begitu. Nah, kemudian Mardi lebih cermat daripada Denny. Berarti Mardi ya yang paling cermat. Nah, sehingga jawabannya adalah A teman-teman. Mardi lebih cermat daripada Ali dan Budi. Ini pernyataan yang tepat. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita next ke soal nomor terakhir ya, yaitu soal nomor 10. Yang mana pada soal ini kami mengharapkan teman-teman untuk menjawabnya di kolom komentar ya. Disertakan dengan menyertakan alamat email atau WA-nya untuk kami kirimkan versi lengkap soal skolastik ini. Oke, kalau sudah ready, kita bacakan soal nomor 10. Rita, siswa terpandai di kelas 4. Sorry ya, di kelas 6 ya. Yati kalah pandai daripada Tina. Tapi Tina sama pandai dengan Tati. Tati lebih pandai daripada Yati. Oke teman-teman, ini lucu ya. Padahal ini sebenarnya memutarbalikkan otak kita. Yaps, kita lihat pilihan opsi-opsi jawabannya. A. Tina lebih pintar daripada Rita. B. Tati lebih pandai daripada Yati. C. Rita sama pandainya dengan Yati. D. Tina yang paling pandai bersama Yati. Dan E. Tidak ada pilihan jawaban yang benar. Jelas ya? Oke, silakan dijawab pada kolom komentar teman-teman ya, beserta untuk mendapatkan file aslinya silahkan Anda tinggalkan nomor WhatsApp, nomor email juga boleh. Tapi nyatakan teman-teman sudah like dan subscribe serta share video ini ke teman-teman sebanyaknya. Jangan lupa di-share, dibagiin, karena ini kita berbagi ya, berbagi dengan cara berbagi file biar tidak bisa menghabiskan banyak kuota dan hal-hal yang tentu memang bisa kita minimalisir. Oke, semoga bermanfaat teman-teman ya. Thank you. Syukron, dan semoga kita yang menghadapi P3K pada tahun ini, pada tahun 2021 nanti, yang insya Allah akan dibuka pada bulan Maret teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum mendengarkan pernyataan Nadia Makarin, bisa lihat di video kami sebelumnya. Itu banyak sekali terkait dukungan dan potensi kita untuk menjadi P3K yang tentu teman-teman yang sudah tidak memiliki kesempatan di CPNS dan sudah perpal ijazahnya dan masuk data dapodik. Oke, thank you. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.